Salam satu Papua, it's me Abinus Sama. Di video pertama saya memposting dan mengatakan bahwa Tuan Samuel Tabuny layak menjadi Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, ya, wilayah Lapago. Dan kali ini saya mau menegaskan dan mau hitung-hitungan bahwa tentu beliau punya kemampuan dan beliau layak. Dan saya mau melihat siapa wakil dan kriterianya harus seperti apa. Tapi sebelum saya membahas soal wakil beliau, wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan yang potensial, ya, saya mau mengatakan bahwa Pak Samuel Tabuny, ya, beliau kenapa harus jadi gubernur, ya? Beliau punya jaringan luas, ya. Saya percaya bahwa tantangan sekarang, zaman sekarang ini lebih besar, ya, lebih besar, dan ya katakanlah banyak sekali yang harus diurus, dan ini harus diurus atau dilakukan oleh kepala pemimpin yang gerak cepat, yang berpikir cepat, punya jaringan yang luas, ya, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di seluruh dunia. Dan saya melihat itu ada di dalam Pak Samuel Tabuny, Tuan Samuel Tabuny, ya. Dan saya mau sampaikan bahwa wakil beliau yang cocok menurut saya kriterianya, ya, adalah bahwa ya tentu berasal dari orang Lapago sendiri, ya, orang Lapago sendiri, dan harus berpengalaman dalam birokrasi, ya, paling tidak pernah memimpin bupati, ya, lebih bagus 2 periode, ya, lebih bagus 2 periode. Kalau 1 periode tidak apa-apa, yang penting pernah memimpin sebagai seorang bupati. Kenapa harus pernah memimpin bupati? Karena ini mengurus masyarakat lebih luas, ya, mengurus wilayah dengan masyarakat, ya, wilayah yang jangkauannya lebih luas. Kalau misalnya jadi kepala ini, kepala itu, ya, itu jangkauannya tidak terlalu luas. Tapi kalau bupati, ya, tentu cukup besar. Dan kalau kita melihat wilayah-wilayah di Lapago ini cukup luas dan tantangannya pun besar, ya. Sehingga kalau kepalanya orang yang lincah, orang yang punya jaringan di mana-mana, menjalin kerjasama, bawa masuk investor ke dalam Lapago untuk membangun, ya, paling tidak pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu diutamakan, dan bidang-bidang lainnya juga, ya. Dan saya melihat bahwa kepala harus orang yang lincah seperti itu. Tidak bisa orang yang sudah lama main di politik tapi hanya mainnya level Jakarta, Papua, ya. Kita mainnya hari ini level dunia. Segala macam urusan sekarang semua terbuka. Jadi borderless. Apalagi kalau kita bahas bidang pendidikan, itu dia menembus batas, ya. Manusia itu berhak mendapatkan pendidikan dari manapun, oleh siapapun, sepanjang hal itu bisa meningkatkan kemampuan, skills, ya, untuk menolong banyak masyarakat. Sehingga kita bisa melihat, misalnya Pak Samuel Tabuny melakukan gebrakan baru yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Beliau melihat ada celah di mana pendidikan itu luas, sehingga beliau menjalin kerjasama dengan Israel, bekerja sama dengan Prancis. Itu beliau sudah lakukan. Itu mainnya level dunia, ya. Itu mainnya level dunia. Dan kalau untuk pemimpin di Papua, beliau cocoknya gubernur, bukan bupati. No, harus gubernur, ya. Dan wilayah Lapago, ya, karena sekarang sudah ada beberapa provinsi yang terbagi. Kalau provinsi Papua masih 2 provinsi, Papua dan Papua Barat, ya, saya akan dukung beliau maju gubernur provinsi Papua setelah Pak Lukas NMB. Tapi sekarang sudah ada provinsi baru, ya, beliau layak di wilayah Lapago ini, ya. Dan kembali lagi ke wakil tadi, pembahasan wakil gubernur, orang yang berpengalaman di dalam birokrasi, ya, birokrasi, orang yang mengerti jalur-jalurnya. Saya tahu Pak Samuel Tabuny mengerti itu karena beliau juga sudah pernah dalam pendidikan Lemhanas, ya, di Jakarta, dan beliau diajarkan menjadi pemimpin besar, disiapkan, ya, sehingga beliau layak.
saya akan bilang bahwa partai-partai akan rugi kalau tidak mendukung beliau, ya. Masyarakat akan rugi kalau tidak mendukung beliau, karena beliau berpikir untuk orang banyak, bukan untuk kelompok, bukan untuk kepentingan sesaat lalu rame-rame kita mendukung si A, si B karena kita punya kenalan, kita punya saudara, ada hubungan ini, hubungan itu, kepentingan ini, kepentingan, omong kosong semua, ya. Harus memikirkan kepentingan orang banyak. Dan saya pikir track record pemimpin-pemimpin yang lama dari wilayah Lapago kita sudah tahu, ya. Dan kita sudah berikan kesempatan kepada mereka untuk memimpin wilayah kami, dan terima kasih sudah mensejahterakan masyarakat kita, ya. Tapi kali ini tantangannya lebih besar, sehingga Pak Samuel Tabuni harus maju untuk memimpin. Dan untuk wakil, kalau saran saya harus dari wilayah yang luas, ya luas dalam artian kita lihat kabupaten-kabupaten, ya, data-data kabupaten, misalnya ada berapa distrik per kabupaten di Lapago ini. Kita lihat coba Kabupaten Jawijaya itu ada berapa kecamatan atau distrik. Nah, dalam catatan saya itu ada 40 distrik. Silakan cari datanya, tapi saya punya data yang akurat bahwa ada 40 kecamatan di Wamena, di Jawijaya, sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan, ya, wilayah Lapago. Sementara Kabupaten Kabupaten Pegunungan Bintang itu 34 distrik, dan Kabupaten Yahukimo itu 51 distrik atau kecamatan. Kabupaten Tolikara sendiri ada 46 distrik. Kabupaten Membramo Tengah itu di 5 distrik. Kabupaten Yalimo 5 distrik juga. Kabupaten Lanijaya ada 10 distrik atau kecamatan, dan Kabupaten Duga terakhir itu ada 8 distrik atau 8 kecamatan. Ya, di sini distrik yang paling banyak, yang wilayahnya yang cukup luas itu adalah Kabupaten Yahukimo. Memang ada beberapa nama yang mungkin masyarakat punya, ya. Juga ada tokoh-tokoh lain yang mau mencalonkan diri. Tapi saya mau bilang bahwa kita orang Lapago harus sadar bahwa kalau ada nama-nama yang lama yang muncul lagi, ya, sebagai gubernur yang jangkauannya mainnya hanya di tingkat nasional, kita tahulah Jakarta sudah banyak tipu kita, ya. Jadi sebenarnya ini kita tipu sendiri. Kita mau pemimpin yang jujur, yang bersih, ya, pemimpin yang punya hati untuk memimpin. Pak Samuel Tabuni itu sudah memimpin yayasan namanya Maga Edukasi Papua dan fokus dalam bidang pendidikan. Beliau belum jadi gubernur, belum jadi bupati, sudah bikin banyak, sudah fokus ke pendidikan, sudah kirim banyak mahasiswa ke luar negeri, bahkan beberapa kelompok lainnya di dalam negeri. Itu harusnya dilakukan oleh pejabat besar, selevel bupati, gubernur, bukan yang pimpin yayasan yang mencari uang setengah mati, membangun hubungan kerjasama dengan susah payah, bahkan uang pribadi keluar. Jadi catatannya adalah kalau beliau menjadi gubernur, gebrakan baru untuk pendidikan wilayah Lapago itu nomor 1, ekonomi, kesehatan nomor 2, 3, ya. Jadi beliau sudah buktikan, ya, beliau sudah lakukan. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah siapa orang Papua, pemimpin bupati atau gubernur Papua yang pernah membangun jaringan hubungan kerjasama dengan Israel? Kita hanya sembah Tuhan Yesus dan baca lewat Alkitab. Hanya pendeta-pendeta yang sering kunjungan ke Israel. Tapi anak muda, pemimpin muda, Samuel Tabuni, Tuan Samuel Tabuni membuktikan itu. Artinya beliau punya kapasitas, beliau layak menjadi gubernur, ya.